Klub yang kita akan ulas sekarang adalah salah satu klub yang berasal dari daerah Yogyakarta, tapi klub ini eksis di Liga 1, kompetisi liga tertinggi Indonesia. Nama klubnya sendiri adalah PSS Sleman. PSS Sleman baru didirikan jauh setelah lahirnya tim utama di wilayah daerah Yogyakarta, yakni PSIM Yogyakarta. Lahirnya PSS Sleman jatuh pada 20 Mei 1976 dengan nama Perserikatan Sepak Bola Sleman atau yang disingkat dengan PSS Sleman. Tim ini baru memulai perjuangannya dalam kompetisi Divisi 2 PSSI pada tahun 1979. PSS Sleman lebih banyak menghadapi saudara-saudaranya di wilayah Yogyakarta seperti Persib Bantul, Persik Kulon Progo, dan Persik Gunung Kidul. Salah satu tokoh pendiri PSS Sleman bernama Sudarsono banyak menceritakan banyak kisah tentang histori klub pujaan warga Sleman ini. Dirinya menjadi salah satu bintang tamu dalam podcast PSS Sleman baru-baru ini untuk menceritakan bagaimana proses lahirnya PSS Sleman. Sebelum berdiri, ada beberapa personel atau tokoh di Sleman yang ikut klub internal PSIM Yogyakarta. Di antaranya adalah Suryo Saryono dari PS Satria, Subardi dari ISSB, Hartadi dari PSM dan Sinar Utara, dan dia sendiri yaitu Sudarsono dari PSSO. Kemudian lahirlah ide dari 4 orang ini menginginkan oleh Bupati Sleman untuk berdirinya sebuah klub bernama PSS Sleman. Untuk menyiapkan pembentukan klub PSS Sleman, Sudarsono bercerita seiring menggelar pertemuan di rumahnya, terutama memantangkan organisasi PSS Sleman, menghimpun para pemainnya hingga sejumlah identitas klub seperti warna kebesaran, logo tim, dan seragam yang digunakan saat bertanding. Diketahui PSS Sleman memiliki warna kebesaran hijau, logo yang mirip dengan PSSI, adanya atribut gambar candi dalam logonya. Diakuinya pula kelahiran PSS Sleman ternyata mendapatkan respon yang sangat positif dari lingkungan PSSI daerah Yogyakarta. Dan sedikit menengok ke belakang, PSS Sleman berdiri sesudah PSM Yogyakarta dan Persib Bantul kala itu. PSSM belum bisa lepas dari bayang-bayang saudara tuanya. Waktu berdirinya PSS Sleman hampir bersamaan dengan berdirinya Persikup Kulon Progo dan Persik Gunung Kidul saat itu. Selain di kota Jogja, potensi sepak bola di 4 kabupaten daerah Yogyakarta tidak terpantau. PSS Sleman cukup lama berkutat di kasta bawah pada awal pembentukan klub. Perlahan tapi pasti PSS Sleman merangkak naik ke level regional termasuk tim-tim daerah Jawa Tengah. Beberapa kali pula PSS Sleman gagal melaju ke babak berikutnya atau di tingkat nasional, sehingga prestasi PSS Sleman cukup stagnan pada era tersebut. PSS Sleman masih kesulitan menembus kompetisi yang lebih tinggi. Masa kejayaan sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi PSS Sleman akhirnya datang memasuki era milenium, yaitu pada tahun 2000. Untuk pertama kalinya PSS Sleman mampu lolos ke kasta divisi utama, saat itu bernama Liga Bank Mandiri. PSS Sleman mampu menyejarkan diri dengan tim tetangga seperti PSM Yogyakarta untuk bersaing ketat, dan banyak potensi muda yang cetak PSS Sleman dalam mengarungi kompetisi saat itu. Dan PSS Sleman makin berkibar pada musim-musim berikutnya berkat keseriusan manajemen dan pengurus klub saat itu. Tidak hanya pelatih, PSS Sleman juga melahirkan pelatih berbakatnya, salah satunya diantara adalah Soeharno. Dan PSS Sleman pernah mencatatkan prestasi hebat kala mengarungi Liga Bank Mandiri musim 2003 dan 2004. 2 musim yang penuh kenangan dan membekas di hati publik sepak bola Sleman. 2 musim beruntun mampu diselesaikan dengan menawan oleh PSS Sleman, yakni menyegel peringkat 4 klasemen akhir musim 2003 yang dibesut oleh pelatih Yudi Suryata. Musim berikutnya ditangani oleh Daniel Rukito. Dalam kiprahnya pada musim tersebut, tak lepas dari kehadiran para pemain Brasil yang mengenyam kesuksesan bersama PSS Sleman. Banyak pihak menyebut prestasi mentereng PSS Sleman kala itu karena Brasilentris. Dan pada tahun 2018 yang lalu menjadi tahun paling sukses bagi PSS Sleman. Tim yang sudah dipersiapkan secara matang sejak awal musim 2018 demi tiket promosi ke Liga 1. Barisan pemain berbintang menguasai skuad tim PSS Sleman, terutama adanya sosok Christian Gonzalez yang didatangkan dari Madura United.
dan kejelian pelatih Setu Nurjantoro dan ketajaman Christian Gonzalez hingga dukungan penuh supporter yang tak kenal lelah membuat PSS Sleman menorehkan prestasi gemilang. Gelar juara Liga 2 2018 diraih PSS Sleman dengan mengalahkan Semen Padang 2-0 di partai final, dan tiket promosi ke Liga 1 sudah digenggam hingga musim keduanya saat ini. Dan hingga musim 2022 sekarang PSS Sleman masih berada di kompetisi tertinggi Liga 1 atau liga kompetisi tertinggi di Indonesia. Dan PSS Sleman sendiri bermarkas di Stadion Maguwarjo sebagai home base, dan PSS Sleman pernah merasakan tuah dari Stadion Tridari, yaitu stadion sebelum Stadion Maguwarjo menjadi tempatnya. Stadion Tridari sendiri berkapasitas 12.000 tempat duduk dan sempat direnovasi di bawah pemerintahan Arifin Ilyas, Bupati Sleman periode 1990 sampai 2000. Dilansir dari situs web PSS Sleman, 2 periode menjabat Bupati Sleman yaitu Arifin Ilyas melakukan renovasi Stadion Tridadi yang peresmiannya dilakukan oleh Ketua KONI Yogyakarta yang juga sebagai Gubernur Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 5 Februari 1995. Dan PSS Sleman pun resmi menggunakan Stadion Tridari sebagai home base. Pada saat itu masih perserikatan, pemerintah memegang peranan Pak Bupati sebagai Ketua Umum PSS Sleman memberikan kontribusi dengan melakukan renovasi Stadion Tridari sebagai kandang PSS Sleman di kompetisi Divisi 2. Usai direnovasi, Stadion Tridadi menjadi berkah bagi PSS Sleman mengarungi Divisi 2. Pada musim kompetisi tersebut, setelah gagal melangkah ke final Divisi 2 karena kalah dari Persiwangi Banyuwangi melalui adu penalti di semifinal, PSS Sleman masih mendapatkan kesempatan lolos ke Divisi 1 melalui babak playoff dengan format setengah kompetisi yang digelar di Stadion Tridadi pada tanggal 4-9 Juli 1996. Tangan dingin pelatih Suwarno sukses mengantarkan PSS Sleman naik ke Divisi 1 setelah pertandingan terakhir mengalahkan Aceh Putra. 5 musim berjibaku di level Divisi 1, Stadion Tridadi kembali menjadi saksi PSS Sleman lolos ke divisi utama usai memastikan tiket semifinal di laga terakhir babak 8 besar Divisi 1 1999-2000. Sentuhan emas Bambang Nurjoko pada saat itu mengubah potensi lokal Sleman menjadi gladiator tangguh lapangan hijau. Stadion Tridari juga menjadi saksi ketika M. Eksan mencetak 5 gol dalam satu pertandingan yang berlangsung 21 tahun silam. PSS Sleman mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 6-1 leg pertama pada 8 besar Divisi 1 1999-2000. Bergulirnya waktu, pengelolaan stadion berkapasitas 12.000 penonton ini sempat dikelola oleh beberapa pihak. Pembangunan Stadion Tridari memulai dari hasil menyewa tanah khas desa Tridadi oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Dan Stadion Maguwarjo dibangun pada tahun 2005 dan mengalami pembenahan pada tahun 2007 akibat gempa bumi yang terjadi pada 27 Mei 2006. Stadion Maguwarjo memiliki kapasitas maksimal dengan sampai 40.000 penonton. Stadion ini memiliki tipe stadion sepak bola modern dengan konsep mini San Siro dengan ciri khas menara yang terletak di 4 penjuru stadion dengan tanggal berputarnya. Seperti halnya stadion-stadion modern lain di Eropa, terutama di Inggris, stadion ini tidak memiliki lintasan atletik sehingga penonton akan lebih nyaman dalam menyaksikan pertandingan. Stadion ini kabarnya dibangun dengan biaya kurang lebih 100 miliar. Pada awal pembangunannya, Stadion Maguwarjo belum dilengkapi dengan fasilitas lampu stadion. Sebenarnya pemasangan lampu sudah direncanakan dan dana pun sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Namun karena adanya bencana Gunung Merapi yang menimpa Kabupaten Sleman dan sekitarnya, dana yang sedianya untuk digunakan memasang lampu terpaksa dialihkan untuk tanggap bencana. Dan PSS Sleman sendiri memiliki logo seperti di gambar. Lambang tim PSS Sleman yang ada di dada para pemain saat ini ternyata buatan Sudarsono, yaitu salah satu pendiri dari PSS Sleman. Lambang itu, kata Sudarsono, terinspirasi dari beberapa tim. Dia juga tidak lupa untuk memberikan sentuhan ikon khas yang ada di Sleman. Kalau PSSI logonya bunga teratai, kemudian PSM Tugu, kemudian PSIS juga dari bunga. Kemudian kami mengambil logo kebanggaan yaitu Candi Prambanan.
kemudian dirangkum dengan kapas 6 melati, ungkapnya. Warna jersey klub pun ada filosofinya sendiri. Seperti diketahui, Persis Sleman memakai warna hijau sebagai warna kebesaran. Kemudian warna hijau memang sudah sepakat karena dulu mengambil sasarannya bahwa di wilayah Sleman itu terkenal dengan Kemah Ripah Luh Jinawi. Itu menunjukkan di Sleman tanamannya hijau royo-royo, sehingga pengurus Persis Sleman berlima ini mengambil keputusan untuk berkostum hijau, ucapnya. Dan Persis Sleman sendiri memiliki julukan yaitu elang Jawa, merupakan burung endemik yang dilindungi oleh pemerintah di Pulau Jawa. Hewan ini pun digunakan bagi Persis Sleman sebagai julukan, yakni Super Elang Jawa. Persis Sleman menggunakan filosofi bermain seperti elang Jawa yang dikenal kuat dan tangguh dalam bobol pertahanan lawannya. Elang Jawa merupakan salah satu spesies elang berukuran sedang yang endemik di Pulau Jawa. Hewan ini konon menjadi salah satu inspirasi lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Salah satu ciri khas elang ini adalah jambul di bagian kepala. Meski sebenarnya Garuda merupakan binatang mitos di Jawa yang merupakan wahana atau kendaraan dari Dewa Wisnu, binatang mitos ini memiliki sepasang sayap berkepala burung namun dengan tubuh seperti manusia. Awalnya burung pada Garuda Pancasila tidak berjambul, namun Presiden Soekarno mengusulkan untuk menambah jambul agar tak mirip dengan lambang negara Amerika Serikat, itu elang bondol. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih.